Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, kali ini saya pengen review pesanan Bapak Dharma Setiawan di daerah Sungai Gayo, Sumatera Barat. Nah, jadi di kecamatannya, ya apa ya bacanya? Empat Jure, ini saya agak-agak susah bacanya. Oke lah, pokoknya di sana lah. Jadi, pesannya adalah ini paket terbaru kita. Jadi, ini adalah paket M Pro versi 3C. 3C ini kita sudah label 3C ya, ada di sini 3C dengan voltmeter yang analog yang klasik punya. Jadi ya seperti ini. Di sini ada kontrol ini buat on off-nya. Nah, kalau ke sini langsung, kalau ke sini lewat potensio. Jadi ini seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu dalamnya. Jadi kita buka dalamnya ya. Boxnya udah masih pakai yang abu. Jadi pakai pompa hiu dual terbaik. Jadi sebelah kiri ada kipasnya dan ini akinya yang 20 Ah, aki 20 Ah. Nah, misalnya nanti mau pakai aki yang besar, itu bisa pakai kabel yang ini. Jadi kakinya misalnya di luar gitu ya, dicoloknya di sini ya. Nah, di sini nanti akinya bisa dari tempat misalnya aki mobil ataupun aki motor, kalau akinya habis bisa dari sini. Dari sini colokan ini. Nah, kita simulasikan aja ya. Ini akinya di luar, Nah, ini nggak boleh terbalik ya. Nah, seperti itu. Ini kabelnya bisa di extend kan. Kita bisa on kan. Nah, itu akinya di luar ya. Akinya di luar, seperti itu caranya. Tapi jangan lupa di kabel ini juga ada on off-nya. Kalau belum hidup, ini posisikan di on. Kalau begini, ya bakal hidup. Ini ada on off double kalau aki luar. Dan di sini juga ada sekringnya. Jadi kalau kendala-kendala di pompanya, dia akan sekringnya putus, bisa dicek ya sekringnya. Ini bisa dicek. Fuse atau sekringnya. Kalau misalnya sekringnya putus, nanti bisa dibeli di toko listrik. Banyak kayak gini. Ya mungkin sekitar Rp1.000 sekringnya. Seperti itu, nih sekringnya 10 ampere. Sebelah kiri nggak ada apa-apa ya, bisa dipakai buat nyimpen kecil-kecil, nozzle yang kecil. Kalau yang besar nggak muat. Seperti itu. Ini yang segini juga bisa disimpan di sini juga ya. Nah, kemudian di yang ini, kalau misalnya mau pakai listrik ya, kita coba dulu. Ini adaptornya. Kalau misalnya dipakai di rumah ataupun di ladang yang ada listriknya, bisa pakai yang ini dari luar ya. Jadi seperti itu. Sama tempatnya, sama kayak yang buat aki eksternal ya. Ini pastikan nyala ya. Colokan ke listrik. Nah, ini LED-nya pastikan nyala, warnanya biru. Nah, ini sudah bisa dihidupkan. Nah, tuh. Ini voltasenya, ini nggak parah. Sekitar 13 volt. Oke. Nah, seperti itu. Ini sudah penuh. Kita coba pakai listrik dulu. Nah, ini adalah charger akinya. Nah, kemudian ini adalah selangnya. Selangnya yang pakai selang kompresor 250 kgf. Yang selang bagus punya. Sama seperti ini yang udah kita pasang di roll. Nah, itu nanti gulungan selangnya ya, Pak. Nanti bisa digulung sendiri. Caranya masukin. Pertama gini. Masukin salah satu ujungnya ke sini, baru digulung. Nih ujung yang sisi ini. Sisi male ya, sisi male yang ada swivelnya. Nah, ini spesial nih, yang selang terbaru ini ternyata sudah dapat bonus swivel yang jadi sudah ada include swivelnya yang nggak bisa dilepas seperti itu. Ini ada sedikit kebocoran. Nah, seperti itu selangnya nanti tinggal digulung. Nah, bagaimana cara ngecas akinya? Ngecas akinya adalah seperti ini. Ini casnya masih yang standar ya, ini 6 ampere. Dicabitkan ke yang merah ke merah. Charger aki ini juga bisa buat ngecas aki mobil. Nah, ini kalau udah dicolok, maka dia akan nyala ya barnya ya. Barnya tandanya akinya ada. Nah, kalau kita colok ke listrik, baru dia akan bergerak barnya sampai dia penuh nanti ya. Ini sampai penuh. Berapa lama? Ini sangat tergantung. Kalau aki ini kan akinya 20 ampere, ini 6 ampere. Kira-kira kalau dari kosong, kira-kira anggaplah harus 4 ampere sekitar 4 sampai 5 jam kalau dari kosong. Tapi kalau akinya ini kan dari pabrik biasanya sudah isi.
Bisa penuh sekitar 80% udah terisi, mungkin 1 jam 2 jam sudah penuh, mungkin, atau mungkin bahkan kurang kalau belum pakai. Nah, seperti itu cara ngecas akinya. Bisa dikeluarkan dari box ataupun enggak juga nggak apa-apa. Itu cara ngecas akinya ya. Coba seperti itu. Dan ini nozzle-nozzlenya nanti bisa dipilih yang sesuai. Kalau ada kerebesan bisa di seal tip, kita bawain juga. Nah, kita akan uji aja. Nah, ini bukannya ya. Akinya nanti dipasang di sini. Ini ada strapnya ya. Nah, kalau lagi nggak dipakai bisa diamankan ini speednya. Ini akinya pakai strap. Kita pasang di sini. Dulu ini kita pakai cepet yang plat besi ya, tapi ada permintaan pelanggan yang idenya pakai strap. Jadi kita ubah pakai strap ini. Kadang-kadang mengesalkan juga ini ya. Udah ditarik sana, pasti balik. Ini plastiknya sengaja belum kita buka semua jadi. Sinilah biar agak kenceng, agak yang cengklokan. Nah, seperti itu, hitamnya ke hitam. Kalau posisi ada akinya ini, bawahnya mesti harap hati-hati ya, karena akinya berat banget gitu loh. Sekitar akinya aja ini 5 kilo. Ini bisa tutup ya. Jadi tenteng, tapi hati-hati ya, karena akinya sangat berat. Oke. Nah, ini saya udah pasang semprotannya, caranya. Seperti ini. Dan nanti kalau mau lebih ringan, nanti bisa dikasih selang penyambung seperti ini juga. Supaya selangnya nggak bebanin, itu masih agak sedikit rembes. Kita lihat ya, semprotannya. Kita hidupkan dulu, maksimal aja langsung. Nah, itu memanjang ya. Nah, ini semprotannya, ini kurang kencang, masih ada rembes ya. Ini akan boros kalau kayak gini. Nah, ini pakai yang, nah, kita coba yang lain aja. Ini kayak gini, benerinnya. Ini kalau ada kebocoran, matinya agak sedikit lama. Itu mati, tapi ya. Ini semprotannya yang bisa dipanjangkan ya. Ini sebelum kencang tuh. Nah, itu off-nya. Nah, ini sangat bagus ya. Sangat padat. Untuk selang 100 meter ini sangat padat. Ini tinggal ditarik aja. Selang ini ada pakai selang kompresor 100 meter. Nah, ini anginnya masih ada di dalam selang. Nah, ini ya, kelihatannya bagus banget ya. Ini tekanannya sangat. Nah, kalau pengen di pemakaiannya lebih hemat, modenya bisa mode 1. Nah, mode 1 ini kita pakai potensial. Jadi pemakaiannya lebih hemat, jadi seperti ini. Ini kalau ini misalnya nih, bisa dilihat ya dari posisinya. Ini separuh nih. Sekitar 6 volt segini, lebih hemat. Ini kalau bocor dikencengin. Nah, itu setengah. Kalau kita maksimalkan, nah, setengah aja kadang udah bagus. Nah, tuh. Ini full power. Kalau setengah segini. Nah, setengah power. Artinya apa? Kalau setengah ini akinya akan lebih hemat, airnya akan lebih irit. Karena kan powernya lebih setengah. Ini setengah power tuh segini. Nih pengaturannya sekitar 6 volt. Ini setengahnya ya. Kalau kita fullkan kan dia akan ke sana. 12 ke 13 volt. Kita coba model lain ya. Semprotannya ya. Ini ada yang kipas sama yang, kalau kipas ini kan cuma satu ya, berarti dia nggak harus dipulin ya. Nah, ini kipas ya, fan. Lihat deh, kebetulan kipas.
Ya, bagus nih Cokles. Pertanyaan bagus ya. Ini setengah, ini mode setengah. Kalau kita coba mode full ya, lebih padat kalau full. Pertanyaan kayak apa sih? Coba ya. Nah, pertanyaan seperti itu. Itu mode kipas. Kita coba yang semprotan lain. Ini yang kuningan. Ini kan, tapi ini yang lurus ya. Kalau misalnya butuh nyemprot jauh, bisa pakai yang ini. Nah, ini nyemprot jauh ya. Bisa nembak ya. Kalau buat nyemprot tanaman tinggi, nah itu tinggi, bisa pakai ini. Tapi ini bisa diatur supaya bisa juga. Nah, itu seperti ini. Lebih melebar ya. Tapi ya nggak melebar banget. Seperti itu. Kalau dia mode, ya Pak. Kuningan. Kita coba lagi yang ini. Single satu titik. Kayak apa sih? Kita coba. Sebenarnya udah sering saya coba juga. Sampai lepas. Nah, itu belum kenceng. Ini sampai lepas. Ini dikencengin dulu ya. Ini kencengin lagi tadi. Nah, ini belum lurus masangnya. Tekanannya saking kencengnya, pakai setengah aja dulu. Nah, ini mode setengah aja, udah bagus kalau semprotan satu. Jadi tergantung matanya ya, kalau matanya semprotan satu pakai setengah aja udah sangat bagus. Nah, semprotan satu setengah aja udah sangat bagus. Ini kan nozzle satu titik, seperti itu. Nah, kita coba yang dua ya, yang versi F. Biasanya belum pada kenceng. Nah, ini dua. Ini setengah power ya, di sekitar 7 volt. Kita coba gaskan. Oke. Bagus ya semprotannya. Buat cabai cocok lah ini. Cabainya kalau tinggi-tinggi itu cocok kalau yang dua. Nah, itu adalah tipe semprotan yang saya kosongkan dulu airnya. Nah, bagaimana cara masang selang inputnya? Selang inputnya itu gampang. Ini udah kita pasang ya Pak. Kita sekarang kita coba. Ini udah kosong ya. Cara ngelepasnya, cara masangnya ya. Ini kita pasang. Ini masih ada airnya. Pelan-pelan. Nah, ini sambungannya ya. Ke sini. Dilepas ya. Ini adalah swivelnya supaya dia nggak berputar. Jadi kalau berputar bisa dilepas dari sininya kalau swivelnya mau nempel di sana. Nah, yang selang baru itu udah ada swivel. Jadi ini bisa ditaruh. Swivel ini juga bisa dipasang di sisi sini. Nah, di sisi sini juga bisa. Nanti menjadi lebih seperti ini. Nanti kita pasang sambungan lagi. Supaya enteng ya. Supaya nggak terlalu berat pegangnya. Terus di sini baru kita pasang ke ujung selang ini. Ini yang sambungan male female. Nah, itu caranya. Jadi ini menjadi lebih ringan sambungannya karena ini kan nggak langsung selang kompresor. Dan di sini bisa muter-muter. Ini ada swiftnya. Jadi kalau kita geser-geser gini dia nggak bergerak selangnya. Ada swiftnya ya. Seperti itu. Di sisi ini yang pakai yang female cewek ketemu cewek. Jadi sini
cewek, di sisi sini cewek. Jadi nanti yang dimasukin yang sisi ujungnya yang cewek seperti ini. Ujungnya cewek ya. Jangan yang di cowok, nanti kebalik di sisi semprotannya yang cewek. Nah, seperti itu. Nah, selang inputnya tadi saya belum tunjukin ya. Selang inputnya. Nah, ini selang inputnya. Cara ngepasnya seperti ini aja. Nih. Ini panjangnya 3 meter. Seumpamanya nanti kelebihan, kepanjangan, bisa dipotong. Ini bisa ketong. Nanti kalau misalnya udah banyak luka juga bisa dipotong. Nah, ini masukinnya seperti ini. Tinggal colok aja. Colok ya Pak, colok aja. Colok ini kalau ditarik udah nggak bisa lepas. Tapi jangan dipaksa ya, kalau dipaksa bisa rusak nih. Jadi ini juga bisa ditekan. Nah, seperti itu. Nyepotnya tekan kuning-kuning ini, biru-birunya ini tekan ke dalam, terus tarik seperti itu. Nyepotnya. Nah, seperti itu. Ini klemnya cadangan aja sih, nggak dipakai sebenarnya klemnya. Seal tape juga, nanti kalau bisa di seal sini kurang agak rembes, bisa di seal tip. Oke, itu aja sih. Sementara review pesanan Pak Dharma Setiawan di pesisir selatan Sumatera Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses pertanyaannya. Cabenya juga tumbuh subur, mumpung lagi laris, lagi mahal nih cabai. Oke, sukses selalu, semuanya sehat selalu. Sampai ketemu di video Tukuran TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan, subscribe buat yang belum subscribe. Kalau ada yang pengen pesan silakan langsung bisa di komen ataupun di WhatsApp di keterangan di deskripsi, biasa selalu saya tulis nomor WhatsApp Tukuran TV. Terima kasih.